Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari, seorang saudagar kaya bernama Tuan Hamid datang menemui Abu Nawas. Ia datang bersama seorang menteri istana yang merupakan saudara dekat Tuan Hamid. Tujuan mereka berdua adalah ingin mendengarkan nasihat dari Abu Nawas bagaimana supaya bisa hidup dengan bahagia. Karena selama ini yang mereka rasakan, walaupun Tuan Hamid adalah seorang yang banyak harta dan menteri istana adalah seorang yang mempunyai pangkat, tapi mereka merasakan ada yang kurang dalam hidupnya. Seolah-olah mereka itu kurang merasa bahagia. Abu Nawas yang kala itu sedang membelah kayu di belakang rumah segera meninggalkan pekerjaannya demi untuk menemui kedua tamunya tersebut. Wah, kalian berdua mengganggu pekerjaanku. Padahal kayu-kayu yang aku belah itu harus udah selesai siang ini. Yaudah, sekarang katakan, ada kepentingan apa kalian datang kemari? Tanya Abu Nawas. Sebelumnya, maaf Abu Nawas, kami meminta waktunya sebentar aja. Kami ingin bertanya padamu, sebenarnya apa sih kuncinya supaya hidup kita bahagia? Karena yang kami lihat, walaupun kamu hidupnya sederhana, tapi selalu terlihat bahagia, Abu Nawas. Tanya mereka. Oh, soal itu. Ya, memang harta tidak menjamin orang bisa bahagia. Betul kan? Kata Abu Nawas kepada Tuan Hamid. Ya, benar Abu Nawas, sahut Tuan Hamid yang merupakan saudagar kaya. Dan kekuasaan juga tidak bisa menjamin hidup orang bahagia. Betul kan? Kata Abu Nawas kepada menteri istana. Betul Abu Nawas, betul sekali kamu, timpal sang menteri. Ya itulah tujuan kami datang ke sini Abu Nawas. Kami ingin tahu apa kuncinya supaya seseorang bisa bahagia. Tanya mereka. Kuncinya ya jangan memikirkan apa yang kalian tidak tahu, jawab Abu Nawas. Tuan Hamid dan menteri istana terlihat kebingungan dengan jawaban Abu Nawas itu. Mereka mau menanyakan maksudnya tapi merasa tak enak. Karena mereka sudah mengatakan hanya akan meminta waktunya sebentar. Akhirnya mereka berdua pun pura-pura mengerti. Lalu kalau yang sudah kami tahu gimana Abu Nawas? Tanya mereka. Lah, kalau udah tahu ya ngapain dipikirin? Gitu aja kok repot, jawab Abu Nawas sekenanya. Kemudian Abu Nawas pun mempersilahkan mereka berdua untuk pamit pulang. Dari kisah ini mengajarkan bahwa ketika kita bertamu kepada seseorang, carilah waktu yang tepat, jangan sampai mengganggu aktivitasnya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang tukang cukur yang hidupnya serba dalam kekurangan. Meskipun ia sudah membuka usahanya di kota, namun usaha jasa cukurnya selalu sepi. Hal ini membuatnya hampir putus asa. Suatu hari datanglah Abu Nawas ke tempatnya untuk potong rambut. Si tukang cukur pun langsung menyambutnya dan mempersilahkannya duduk. Setelah Abu Nawas selesai potong rambut, lalu ia memberikan sejumlah uang sebagai upah jasanya. Saat memberikan uangnya, Abu Nawas menangkap kesedihan pada diri tukang cukur. Kenapa denganmu? Apa yang membuatmu murung? Tanya Abu Nawas. Tiba-tiba si tukang cukur membalasnya dengan jawaban yang mengejutkan. Apakah kau percaya kalau Allah itu ada? Kata si tukang cukur balik bertanya. Iya dong, saya percaya. Memangnya kenapa? Sahut Abu Nawas. Tapi saya nggak percaya kalau Allah itu ada, timpal si tukang cukur. Tentu saja ada, Allah itu ada kawan, balas Abu Nawas. Coba, kalau Allah itu ada, lantas kenapa hidup saya menderita? Kenapa Allah membiarkan saya menderita? Ujar tukang cukur. Ya kalau itu sih merupakan ujian untukmu. Apakah kamu bisa bersabar atau tidak? Tutur Abu Nawas.
Loh, katanya Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Masa ada sih Tuhan tega memberikan ujian yang membuat hambanya menderita? Protes si tukang cukur. Oleh sebab itulah, sekarang saya sudah tak lagi menjalankan sholat, apalagi sampai duduk berzikir, kata si tukang cukur melanjutkan. Akhirnya keduanya pun berdebat yang tak ada ujungnya. Setiap kali Abu Nawas meyakinkannya, si tukang cukur selalu saja membantahnya. Karena perdebatannya tidak menemui titik temu, Abu Nawas pun akhirnya meninggalkan si tukang cukur. Dan ketika dalam perjalanan pulang, tanpa sengaja Abu Nawas melihat seorang gelandangan dengan penampilan rambut gondrong. Tiba-tiba terbesit di benaknya sebuah ide yang cemerlang. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas segera mengajak gelandangan tersebut mendatangi tempat si tukang cukur. Sesampainya di depan tempat cukur, Abu Nawas berteriak, "Tukang cukur itu nggak ada! Tukang cukur itu nggak ada!" Mendengar teriakan Abu Nawas, si tukang cukur keluar dari tempatnya. "Hei kawan, aku ada di sini. Kenapa kau berteriak seperti itu?" kata si tukang cukur. Akan tetapi Abu Nawas tak menghiraukannya. Ia kembali berteriak lebih kencang. "Tukang cukur itu nggak ada! Tukang cukur itu nggak ada! Hei kawan, aku ada di sini. Aku kan tadi yang mencukurmu. Masa kamu lupa?" timpal si tukang cukur. "Kalau tukang cukur itu ada, kenapa orang ini rambutnya gondrong dan acak-acakan dibiarkan?" ujar Abu Nawas sambil menunjuk gelandangan yang sedang bersamanya. "Ya, dia kan tidak datang kepada aku. Bagaimana aku bisa mencukurnya?" kata si tukang cukur. "Nah itu, begitu pula kalau kamu tidak mau datang kepada Allah. Bagaimana Allah mau menolongmu?" kata Abu Nawas. Kali ini si tukang cukur hanya terdiam, dan Abu Nawas pun langsung berlalu dari hadapannya. Sementara si tukang cukur duduk termenung dan menyadari atas kesalahannya. Penderitaan hidup yang dialaminya bukan karena tidak adanya Allah, melainkan karena ia enggan mendekatkan diri dan meminta pertolongan Allah. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Abu Jahil. Memang kita sendiri juga nggak habis pikir dengan orang yang satu ini. Selalu saja kena sial, selalu saja menjadi korban. Ya, walaupun lucunya memang super maksimal juga. Nah, kisah Abu Jahil kali ini dimulai ketika Abu Jahil hendak menjenguk kawannya yang sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Setibanya di sana, Abu Jahil langsung menemui kawannya dan mengajaknya ngobrol. "Kamu terlihat waras. Kenapa masih di sini?" tanya Abu Jahil. "Aku sendiri juga heran, Abu Jahil. Padahal aku tidak gila. Tapi para perawat itu tetap saja menganggapku gila," balas kawannya. Setelah ngobrol panjang lebar, Abu Jahil yakin kalau kawannya itu sudah waras. Terbukti saat diajak bicara, perkataannya tidak ngelantur. Kemudian Abu Jahil memutuskan untuk menemui kepala perawat dan memasuki ruang kerjanya. "Tuan, kawan saya itu kan sudah waras.
kenapa masih dirawat di sini? Aku sudah banyak mengajaknya ngobrol, dan perkataannya itu juga tidak ada yang aneh. Dia bicara layaknya orang normal, kata Abu Jahil memberitahu. Waduh, Anda salah menilai kawanmu itu, ujar kepala perawat. Loh, memangnya gimana caranya membedakan antara pasiennya masih gila dan yang sudah waras? Tanya Abu Jahil. Oh, itu mudah. Caranya, mula-mula aku mengisi gentong besar dengan air hingga penuh. Lalu aku suruh pasien untuk menguras gentong tersebut hingga kosong. Alat bantunya aku hanya memberikan 2 pilihan, yaitu gayung dan sendok. Terserah mereka mau pakai yang mana, kata kepala perawat. Oh gitu ya. Kalau aku sih sudah pasti pilih gayung, supaya cepat selesai ngurasnya, balas Abu Jahil dengan penuh percaya diri. Kalau orang waras pasti tidak akan memilih gayung, ujar kepala perawat. Mendengar hal itu Abu Jahil pun merasa tersinggung. Loh, kenapa? Justru dengan gayung pekerjaannya akan mudah selesai kan? Tanya Abu Jahil. Ternyata Anda juga orang gila ya. Kalau orang waras pasti akan mencabut penyumbat gentongnya, jelas kepala perawat. Akhirnya Abu Jahil pun malah ditangkap dan dirawat bersama kawannya itu.